Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sekeluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Kali ini aku mau sharing video budgeting untuk bulan April. Tapi sebelum lanjut videonya, aku mau unboxing dulu alat untuk budgeting. Nah, di sini aku udah beli 2 binder sama highlighter. Karena ini tuh kayak bikin tulisan kita lebih lucu aja gitu, jadi berwarna-warni. Nah, ini aku beli highlighter yang bentuknya spidol kayak gini, tapi ternyata di belakangnya itu ada pulpennya juga, jadi itu kayak 2 in 1 gitu. Dan ternyata highlighter ini berbeda dengan spidol karena dia itu lebih tipis, jadi warnanya itu enggak terlalu setebal spidol. Lanjut, aku juga beli ini tuh bukan binder kali ya, lebih ke buku catatan. Nah, ini aku beli 2 karena biar gratis ongkir. Nanti untuk link pembeliannya aku tulis di deskripsi ya. Nah, aku beli yang dalamnya kotak-kotak kayak gini supaya lebih mudah untuk tulisan kita itu lebih rata. Aku nggak bisa nulis di kertas yang polos gitu karena nanti tulisannya bakalan naik turun gitu loh teman-teman. Untuk buku catatannya ini menurut aku murah karena ini cuma 16.000 dan ternyata kertasnya itu tebal banget. Nah, sekarang kita lanjut aja untuk ke video budgeting di bulan April. Sekarang aku mau siapin dulu peralatan untuk budgetingnya ya teman-teman. Sebelumnya aku mau disclaimer kalau di sini aku nggak ada unsur untuk pamer atau ria sama sekali ya teman-teman. Di sini aku pure hanya ingin share apa yang aku lakukan di setiap bulan. Jadi aku itu sudah melakukan budgeting dari tahun 2018, tapi aku kurang paham untuk mengelola sisa-sisa uang budgeting yang harusnya ditabung. Ini kalau ada sisa aku biasanya dipakai jajan atau makan di luar sama suami dan anak aku. Nah, jadi dari teman-teman YouTube juga yang selalu sharing tentang budgeting dan menabung, aku belajar lebih lagi. Jadi, di sini aku ingin berbagi atau memperluas lagi tentang budgeting ini ke teman-teman yang mungkin memang belum tahu sama sekali. Jadi, kita di sini nanti bakalan belajar bareng-bareng ya, teman-teman. Nah, langsung aja ke budgeting aku di bulan April ini. Nah, untuk aku sendiri di sini aku membagi jadi 3 kategori, yaitu ada giving, saving, dan living. Untuk giving dan saving, aku nggak bakalan kasih tahu nominalnya karena menurut aku ini privacy ya teman-teman. Aku hanya akan kasih tahu kalau di giving ini aku itu mengalokasikan untuk orang tua dan sedekah. Lalu di saving, aku mengalokasikannya untuk tabungan wajib, pendidikan anak, dana darurat, dan sinking funds. Untuk sinking funds sendiri di sini aku mengalokasikan untuk kurban dan liburan. Nah, untuk saving sendiri ini nggak aku isi setiap bulan ya teman-teman. Jadi kalau ada rezeki lebih, ini bakalan aku isi semuanya. Kalau ada pas-pasan gitu bakalan aku isi hanya beberapa aja. Bahkan kalau nggak ada sama sekali, ini boleh di skip dulu aja teman-teman. Jadi budgeting ini sendiri bisa diatur dan disesuaikan dengan penghasilan dan keperluan masing-masing ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke yang paling terakhir, yaitu living. Nah, di living ini sendiri aku membagi menjadi 4 bagian, yaitu ada kategori, budget, aktual, dan selisih. Kita ke kategori dulu ya teman-teman. Jadi yang paling pertama di sini aku ada groceries atau belanja bulanan. Untuk anggarannya di sini aku pakai sekitar Rp500.000 untuk 1 bulan. Kemudian ada belanja mingguan, itu aku menganggarkan sekitar 1 juta untuk 5 minggu. Jadi per minggunya itu sekitar 200.000. Kemudian ada galon dan gas sebanyak 200.000, untuk beras 100.000, untuk BBM atau bensin itu 200.000, kemudian untuk listrik 150.000, untuk wifi dan pulsa itu 450.000. Kemudian ada jatah jajan suami sebanyak 200.000. Kalau ada yang nanya, emang cukup 200.000 untuk pegangan suami? Insya Allah cukup, karena suami aku kerjanya nggak pakai motor atau mobil pribadi, ada bis jemputan, dan suami aku alhamdulillah tidak merokok. Jadi 200.000 itu pure untuk jajannya aja. Kemudian ada SPP anak sebanyak 400.000, skincare 200.000, kemudian ada eat out 300.000, ini untuk makan di luar ya teman-teman. Lalu ada biaya tak terduga 100.000, dan yang terakhir ada iuran sebesar Rp50.000.
Nah, sekarang ini mau aku totalkan berapa budget yang aku perlukan untuk living di setiap bulannya. Sebenarnya untuk totalnya itu bakalan sama aja setiap bulannya. Mungkin akan beda di aktualnya ya teman-teman. Kayak misalnya belanja bulanan itu kadang bisa habis semua, atau ada sisa sekitar 20 atau 30 ribu. Nah, untuk sisanya ini yang biasanya dulu selalu aku pakai untuk beli bakso atau jajan mungkin, sekarang itu bakalan aku simpen lagi ke tempatnya yang semula. Karena nanti di akhir bulan kita bakalan evaluasi apa aja yang tersisa atau yang minus sama sekali. Nanti itu bakalan kita bahas di selisih untuk di akhir bulan ya teman-teman. Nah, jadi total living aku setiap bulannya itu kurang lebih sekitar 3.850.000 rupiah. Nah, sambil aku masukin uang ke dalam slot-slot yang udah disediakan untuk anggarannya. Oh ya, teman-teman, buat teman-teman yang nggak tahu dompet ini atau yang mau tahu apa aja yang aku anggarkan, teman-teman boleh tonton video aku sebelumnya ya. Jadi di situ aku udah unboxing dan review dompet yang sekarang aku pakai. Nah, lanjut lagi. Jadi sedikit cerita, dulu itu aku udah budgeting, tapi seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau misalnya ada sisa uang belanja, uang bensin, kayak gitu itu selalu aku pakai. Jadi setiap bulannya itu gak ada sama sekali sisa. Nah, setelah aku lihat di video-video konten kreator yang budgeting lainnya itu, ternyata itu tuh disimpan dan dievaluasi di akhir bulan. Jadi kalau ada sisa, itu bakal ditabung, dan sisanya itu lumayan seperti yang aku lihat dan yang aku rasakan juga. Sisanya itu kalau dikumpulin, mungkin yang sisa cuma 5.000, 7.000, 15.000 itu kalau dijumlah semua bisa jadi 250.000 bahkan 400.000 di setiap akhir bulannya. Makanya kali ini aku mau serius banget untuk nabung di sisa-sisa budgeting kayak gini. Jadi nanti di akhir bulan April kita bakalan evaluasi budgeting di awal April ini ya teman-teman. Nanti temenin aku lagi ya. Dan setelah ini aku juga mau tunjukin kalau aku udah punya binder nabung. Jadi binder nabung ini nanti yang bakalan menampung sisa-sisa uang recehan dari budgeting bulan April ini. Sebelumnya ini aku udah selesai untuk menyimpan anggaran ke slotnya masing-masing, dan ini ada kelebihan uang yang aku ambil dari ATM. Aku mau simpen dulu di dompet. Lanjut aku mau tunjukin binder nabung yang tadi aku bilang. Jadi bentuknya tuh kayak gini. Ada kertas saving challenge gitu dengan nominalnya masing-masing. Jadi waktu kita menabung dengan nominal sekian, itu tinggal dicoret aja berapa yang kita masukkan, terus kita simpan uangnya per nominal. Dengan cara kayak gini, aku yakin teman-teman bakalan semangat untuk menabung seperti apa yang aku rasain sekarang. Jadi yang tadinya kalau lihat uang 2.000 atau 5.000 itu rasanya pengen dijajanin terus, sekarang tuh aku kalau lihat uang recehan 2.000, 5.000 pengen aku masukin aja ke binder nabung ini. Nah teman-teman, jadi segitu dulu aja video budgeting aku kali ini. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya untuk evaluasi budgeting bulan April ini ya. Terus buat teman-teman yang mau dompet disiplin dan binder nabungnya, nanti aku bakalan simpan link pembeliannya di deskripsi. Dan gak lupa aku mau bilang terima kasih sama teman-teman yang udah klik video ini dan nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, share, dan di subscribe ya channel aku. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.